itu adalah menganut yang disebut dharmic original itu atau monotheism, itu adalah tauhid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Abang Jago Explore. Kali ini kita mengunjungi sejarawan Riau, yaitu Datuk Haji Donald Altin Datuk Majokayo. Jadi bagaimana wawancara kita dengan Datuk Haji Donald Altin Datuk Majokayo? Silakan ikuti berikutnya. Jadi Assalamualaikum Tok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari Abang Jago Explore mengadakan kunjungan dan silaturahmi lah ke rumah Datuk ya Tok, untuk menanyakan beberapa pertanyaan. Jadi pertanyaan pertama, apa perbedaan Andiko 44 dengan Sriwijaya? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Kalau pertanyaan antara Sriwijaya dengan Andiko 44, Ya. Sriwijaya adalah satu kerajaan yang dipimpin awalnya oleh Sriwijaya itu sendiri. Ini berdiri di eranya Nabi Ibrahim alaihissalam, waktu masuknya bahasa Aramik Ya. ke Kota Sedangkang. Itulah kira-kira. Jadi sementara kedatangan Andiko ini berdirinya setelah pudarnya kerajaan Sriwijaya di abad keempat. Pertengahan abad keempat ini mulai inisiatif dari Kawin Nenek Datuk Jorobadai untuk mendirikan satu kerajaan kecil. Itu yang disebut Kedatuan Andiko 44. Ya. Sementara Andiko 44 ini adalah diambil dari keturunan dari para nenek moyang kita dulu, anak dari Medan Kori yang tersebut itu, Rajo Mahadirajo. Ya. Dan putri Indo Dunia itu mempunyai anaknya ya 199 dan satu pasang inilah yang beranakkan 44 orang atau 44 pasang. Ya. Jadi dari 44 pasang inilah maka diambillah nama Kedatuan Andiko 44. Ya. Kedatuan ya. Kedatuan itulah yang bersebar di seluruh Sumatera Tengah ini dulu. Tersebar ya. Ada yang ke Rohul, ada yang ke Pesaman, ada yang ke 50 kota, ada yang 13 koto, ada yang ke 5 koto, ada yang ke 3 koto di hilir, semuanya ada lengkap sampai ke Tanjung Senging. 6 di Kota Setingkai, 8 di Tapung. Gitu ya Dok ya. Jadi itu pertanyaan selanjutnya nih, apakah Andiko 44 dan Sriwijaya itu entitas etnolinguistik yang menganut agama Hindu dan Buddha? Itu tidak benar. Yang benarnya adalah itu adalah menganut yang disebut dharmic original itu atau monotheism, itu adalah tauhid yang hampir-hampir bersamaan dengan agama Islam. Itu mulai dilaksanakan atau dianut oleh penduduk penduduk Andiko ini, itu dari eranya Raja Mahadirajo tadi. Nah, sampai saat sekarang ini itu agamanya agama tauhid, itu sampai ke dari Sriwijaya pun tauhid, sampai ke itu Andiko 44 masih tidak benar kalau ada agama Hindu Buddha.
Jadi selanjutnya apa buktinya agama tauhid? Buktinya kita beragama tauhid Ya. itu banyak, walaupun di dalam kitab tidak bunyikan, tetapi di dalam satu monumen Ya. kita tidak ada mempunyai satu patung Buddha pun. Yang ada hanya patung singa, 6 ekor singa, dan 1 arca emas yang terletak di Melinggai Stupa. Jadi sementara kita tidak ada satupun penganut, malah ilmu tasawuf, ilmu kebatinan dari dulunya terus sejalan dengan ilmu tauhid. Jadi gitu ya Dok ya. Ya. Jadi pertanyaan berikutnya, apakah Ising belajar agama Buddha Ini sangat menarik ini. di Muratakus Ini sangat menarik ini. Gimana? Masalah Ising itu dia nih dan Pahen ya? sebelum Ising ini kan udah banyak dulu dari penjuru dunia nih yang datang ke Berdagang atau bagaimana ya? orang ini kan dulu berdagang, berdagang rempah-rempah, hasil bumi. Seperti apa hasil buminya? Hasil bumi kita, seperti rotan, itu ada manau, ada gaharu, ada kemenyan, ada barus, kapur barus, dan banyak lagi yang lain. Yang lainnya ya. Banyak lain. Jadi orang berdagang. Sementara Ising datang ke Muratakus ini hanya ingin belajar agama-agama yang kita anut, agama tauhid, bukan menyebarkan agama Hindu. Dia ini seorang biksu. Betul itu seorang biksu yang datang. Dari dinasti Cina ya? Ya. Mencari Muratakus ini. Muratakus. Jadi teman-teman, Ising melakukan perjalanan dari Tiongkok ya, berdasarkan untuk mencari Silifosi atau yang dinamakan Muratakus ya teman-teman. Jadi Ising melakukan pelayaran ya ke Nusantara ya, ke Bali, pokoknya daerah Nusantara. Dia mencari di mana letak Muratakus tadi, dan dia temukan Muratakus itu berdasarkan catatan dia di atas garis lintang matahari dan lintang bulan. Jadi dikatakan Ising disitulah letak Silifosi atau Muratakus. Jadi pertanyaan berikutnya, atau apa yang dicari bangsa asing datang ke Kampar atau ke Muratakus zaman dahulu? Maksudnya? Apa yang dicari bangsa asing datang ke Kampar? Ya, yang pertama ya istilahnya kan orang ini kan kayak Sumatera ini, tepatnya ke Muratakus ini, orang kan ke Kampar lah, kan berdagang. Ya, mencari rempah-rempah. Mencari rempah-rempah dan hasil hutan yang lainnya. Hanya itu aja. Tapi di sela perdagangan ini orangnya banyak yang tinggal di daerah kita. Jadi berbaur lah penduduk asli dengan bangsa asing, terutama dengan orang-orang yang dari Timur Tengah. Paling banyak Timur Tengah, Tiongkok banyak. Sudah terjalin hubungan perdagangan ya dengan Cina, India dan Timur Tengah ya, Persia lah. Persia. Ketika zaman itu teman-teman. Jadi teman-teman ya, itu saja untuk video di sesi kali ini. Kita lanjutkan video yang berikutnya.